Hai GB Mates, welcome to our latest playlist, GB Flash. Pada playlist ini, kita akan memberikan informasi menarik dari berbagai topik seperti entertainment, teknologi, banking and financial, food and travel, and the last one is lifestyle. Para pencinta film action kayaknya bakal seneng banget nih. Di bulan Juli 2023, ada salah satu film action terkenal yang akan rilis yaitu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Film mata-mata Amerika Serikat yang disutradarai dan diproduseri oleh Christopher McQuarrie dan Tom Cruise diangkat berdasarkan serial televisi Mission Impossible karya Bruce Geller. Film ini berkisah tentang agen IMF Ethan Hunt yang kembali akan menyelamatkan dunia. Dalam misi tersebut, Ethan Hunt akan melacak sebuah senjata jenis baru yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Meski dihadang oleh musuh-musuh hebat, Ethan Hunt dipaksa untuk menjadikan misi sebagai hal yang terpenting dalam hidupnya. Bahkan, lebih penting dari nyawanya dan orang-orang terdekatnya. Kira-kira apakah Ethan Hunt mampu mengalahkan musuh-musuh tersebut? GB Mates bisa saksikan Mission Impossible 7 atau Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang sudah tayang di bioskop Indonesia pada Sabtu 8 Juli 2023. Ada nggak nih di antara GB Mates yang pernah menghayal kalau lagi macet, coba mobil bisa terbang ya? Nah, sebentar lagi hal ini bukan sekedar khayalan loh. Mobil listrik yang bisa terbang atau electric flying car sudah mendapatkan izin untuk mengudara. Harga mobil ini nantinya disebut bisa tembus sebesar 300.000 US dollar atau setara dengan 4,5 miliar rupiah. Mobil ini bisa dikendarai secara horizontal dan vertikal. Penumpangnya terbatas 2 orang. Mobil dapat berkendara di aspal sejauh 200 mil dan terbang ke langit hingga 110 mil. Perusahaan yang mendapat sertifikat dari Federal Aviation Administration untuk menguji coba mobil terbang adalah Aleph Aeronautics, startup asal Amerika Serikat. Jim DeCavney, CEO dari Aleph Aeronautics, menargetkan mobil terbang listrik sudah bisa dibeli secara massal mulai dari 2025 mendatang. Indonesia resmi naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas alias Upper Middle Income Country berdasarkan kategorisasi terbaru yang dirilis Bank Dunia. Indonesia sendiri sebenarnya sempat menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2019 dengan pendapatan per kapita mencapai 4.050 US dollar. Namun, Indonesia harus terdampak dari kelompok tersebut ketika pandemi COVID-19 merebak, dengan pendapatan per kapita tergerus menjadi 3.870 US dollar. Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori, yakni low income, lower middle income, upper middle income, serta high income. Melihat data Bank Dunia, saat ini perekonomian Indonesia pada tahun 2022 dihitung berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 19.588,4 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 71,82 juta rupiah atau 4.788 US dollar. Semoga Indonesia bisa terus bertahan di kategori saat ini ya GB Mates. Nah, GB Mates, nggak kerasa nih tahun 2023 udah berjalan 7 bulan. Ada nggak nih di antara GB Mates yang udah butuh healing? Untuk GB Mates yang suka pemandangan gunung tapi nggak mau hiking sampai ke puncak, ini bisa menjadi alternatif healing. Sisi selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memang kaya akan keindahan alam. Salah satu tempat camping yang belakangan sedang hits di Lumajang adalah Sarkawi Camping Ground. Sarkawi merupakan kawasan yang diselimuti hamparan rumput hijau segar yang dikelilingi hutan pinus di sekitarnya, dan juga aliran sungai kecil serta bebatuan yang menghiasi kawasan tersebut. Daya tarik yang paling menarik dari Sarkawi adalah pemandangan Gunung Semeru, membuatnya semakin segar dan asri untuk dinikmati keindahannya. Udara yang sejuk dan air yang segar membuat para wisatawan merasakan ketenangan ketika berada di sana. Ada nggak di antara GB Mates setelah makan all you can eat daging, kolesterol jadi nggak kekontrol? Nah, jangan khawatir GB Mates, kita punya rekomendasi beberapa makanan yang bisa menurunkan kolesterol setelah pesta daging. Yang pertama, sayur dan buah. Sayur dan buah juga kaya akan serat. Hal ini menjadi alasan mengapa keduanya baik dikonsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol. Kubis dan terong adalah beberapa jenis sayuran dengan serat larut yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Sementara buah seperti jeruk, stroberi, anggur, dan apel yang dimakan dengan kulitnya bisa dijadikan pilihan yang tepat. Yang kedua, kacang-kacangan. Sebagian besar kacang memiliki kombinasi antara asam lemak tak jenuh ganda dan tunggal untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Kacang tanah, kenari, almond, dan jenis kacang lainnya bisa menjadi penurun kolesterol yang tepat. Namun perhatikan porsinya, karena kacang juga mengandung banyak kalori.
Yang ketiga, kedelai. Susu kedelai atau makanan lain berbahan kedelai juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol dan lemak jenuh. Pasalnya, kedelai merupakan sumber protein dan serat yang baik. Selain susu kedelai, GBMS juga bisa mengkonsumsi tahu atau tempe sebagai pilihan makanan penurun kolesterol. Wanna know more about entertainment, technology, banking and financial, food and travel, and also lifestyle? Stay tuned on GB Flash.